Ini kondisi saat ini di Dusun Kamar Kajang. Sebagian air meluap ke Dusun Kamar Kajang, namun sudah para petugas dan relawan sudah melakukan upaya untuk menanggulanginya dengan membuat tanggul-tanggul sementara ini. Seperti ini tanggulnya, agar tidak meluap ke rumah warga. Meluap Pak ya? Nggih. Dan ini sudah dilakukan upaya oleh petugas TNI dan para relawan untuk membuat tanggul sementara. Mulai jam berapa tadi, Pak? Membuat tanggul. Sekitaran jam 6. Jam 6 ya. Alat-alat semua sudah lengkap di sini dari petugas TNI. Ini airnya, saudaraku semuanya, ini airnya yang meluap ke Dusun Kamar Kajang. Ini sepertinya melalui jalan tambang ini yang ada di Kamar Kajang. Ini melewati rumah warga ini ya. Jadi ini sebenarnya air ini meluap ke rumah warga dan terus ke timur. Ini lapangan Kamar Kajang di sana ini. Namun oleh TNI dan para relawan dibuatkan tanggul seperti ini agar tidak melaju ke arah timur ya. Ini melewati jalan tambang yang ada di Kamar Kajang. Kepada semuanya yang menonton ini, mohon jika berkenan mendonasikan bantuannya. Di sini kami membutuhkan obat-obatan. Kalau baju layak pakai sudah overload ya. Kita membutuhkan bantuan berupa obat-obatan, kemudian mantel hujan, sepatu mungkin ya, sepatu karet itu. Kemudian semacam alat-alat untuk penyelamatan. Terima kasih juga atas bantuannya semua masyarakat di seluruh Indonesia yang telah membantu kami di sini. Bantuannya semoga sampai dan tepat kepada warga yang tertimpa dan yang terdampak banjir atau erupsi Gunung Semeru ini. Jadi aliran air ini ke arah timur. Kalau ke timur sana semua kampung Sumberwulu ya, termasuk Sumberwulu Tengah dan semuanya di arah timur itu akan terkena ini. Semoga banjir ini semakin mengecil ya.
Ini sudah dilakukan upaya penanggulangan oleh para relawan dan TNI dengan alat yang sudah cukup lengkap. Dari kementerian juga ini jalan raya ya. Ini sudah air ini meluap ke jalan raya, tapi kecil. Jadi warga tetap tenang dan waspada. Karena di sini sudah dilakukan upaya penanggulangan ya. Ini jalan raya ya. Jalan nasional menuju Malang ini. Ini rumah warga sudah tertutup lumpur. Ini jalan raya, jalan nasional arah ke Malang. Jadi air sudah meluap sampai ke sini. Itu banyak relawan dan para TNI dan juga masyarakat yang melakukan upaya untuk menyelamatkan dan membuat tanggul sementara. Ini di Dusun Kamar Kajang, saudara. Dusun Kamar Kajang di jalan raya ini yang menuju Malang. Dusun Kamar Kajang. Hangat ya? Enggak ya? Jadi ini lava dingin ini. Ini lur situasi dan kondisi Dusun Kamar Kajang. Ini dekat lapangan. Jadi ini para relawan dan TNI membuat tanggul sementara. Dan di timur itu adalah lapangan Kamar Kajang. Nah, ini jalan nasional menuju Malang. Jadi air sudah meluap ke Kamar Kajang. Seperti ini kondisinya.
Ini tanggul buatan ya, tanggul buatan sementara ini. Jadi ternyata saya juga baru sampai di ini ya, baru tahu juga di Dusun Kamar Kajang ternyata aliran air itu sudah meluap ke jalan raya. Nah, ini di pinggir jalan raya Dusun Kamar Kajang. Mohon doanya semoga air ini tidak sampai besar ya, agar di dusun-dusun lainnya juga tidak terdampak. Jadi ini jalan raya lur, jalan raya di Kamar Kajang, di baratnya lapangan Kamar Kajang ya. Ini sudah rusak total ya ke arah barat itu sampai jembatan Perak. Dan ini aliran sungai dari Semeru. Ini lahar dingin. Lahar dingin. Kalau ini aliran air sungai, ini aliran lahar dingin. Ini jalan raya lur. Di sana banyak warga ya, banyak warga yang kemudian TNI, ada para relawan yang berusaha untuk menghalau lahar dingin yang kecil ini agar tidak meluber ke rumah warga ya. Tapi kalau di jalan raya ini sudah rusak total di Kamar Kajang. Nah, itu sudah tertutup, tertimbun batu-batuan dan lumpur. Yang terdampak parah itu kalau di Dusun Kamar Kajang barat, di baratnya lapangan Kamar Kajang itu semuanya terdampak. Jadi lava panas kemarin sampai ke rumah warga ya di Jalan Nasional di Dusun Kamar Kajang ini. Jadi pemukiman warga ini sudah kena semua ya. Ini di Kamar Kajang lumpurnya juga sampai
hampir ketinggian 3 meter ya. Ketinggiannya hampir 3 meter lumpurnya di Dusun Kamar Kajang. Dan rumah-rumah banyak yang tenggelam ini. Jadi benar yang dikatakan tadi malam ya, yang sempat rame viral itu, bahwa tanggul itu jebol. Memang benar, cuma alirannya kecil. Jadi ini sudah sampai Kamar Kajang, aliran air lava dingin ini. Kalau tanggul memang sudah jebol dari kemarin ya, sejak lava panas itu, sehingga aliran air itu melebar ke arah utara, yang kemudian sampai ke Dusun Kamar Kajang. Ini situasi kondisi sekarang di jalur jalan raya, jalan nasional menuju Malang. Terus ke barat sana itu arah ke Geladak Perak. Jadi ini rusak total ini. Dan ini di pemukiman sebelah utara jalan raya ini. Nah, ini perkebunan ya, lahan masyarakat Kamar Kajang juga terpendam oleh lumpur. Jadi menurut saya ini parah juga, ini bukan hanya di Kampung Renteng ya, tapi di Kamar Kajang juga parah ini. Di Dusun Kamar Kajang juga parah. Jadi daerah-daerah yang parah itu di Kampung Renteng, di Kamar Kajang, kemudian di Kajar Kuning. Kalau Kajar Kuning itu terdampak erupsinya ya, yang lebih parah. Kemudian di Curakoboan, dan di daerah Pronojiwo yang sebelah barat itu terdampak. Jadi ini kondisi Dusun Kamar Kajang saat ini. Dan kalau yang di selatan jalan raya ini sudah rata dengan lumpur ya, semuanya sudah rata. Pemukiman baik kebun, lahan juga sudah tertutup lumpur semuanya. Dan di sebelah baratnya itu juga parah. Ini saya live langsung di Dusun Kamar Kajang, Lur. Kondisi saat ini di Kamar Kajang. Rumah-rumah banyak yang terpendam oleh lumpur. Dan setiap hari kita di sini melakukan upaya pencarian korban ya, dari TNI, relawan, dan semua masyarakat juga berpartisipasi di sini dalam pencarian korban erupsi. Dan sekarang ini tinggal lahar dingin ini, lahar dingin yang sudah meluap di perkampungan Kamar Kajang. Jadi kampung Kamar Kajang itu
kampung yang sebelah barat sendiri ya. Jadi kampung di barat sendiri ini air sudah meluap, dan nanti yang akan terancam itu daerah timur ya. Ini lurus lapangan Kamar Kajang, kemudian terus ke arah timur itu Sumber Wulu, semuanya itu akan terancam. Jadi warga tetap tenang dan masyarakat harus tetap waspada karena air sudah melebar ya ke arah Kamar Kajang. Namun warga tetap tenang saja. Di sini sudah dilakukan upaya oleh TNI, relawan dan masyarakat untuk menghalau air ke arah selatan. Jadi agar melewati jalannya ya. Ini banyak warga yang berpartisipasi juga untuk menghalau air ya. Dan bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan, bisa langsung ke tempat sini ya, di posko-posko yang ada di Desa Sumberwuluh. Di Candipuro juga banyak posko. Atau bisa melalui saya langsung ya, atau Ilah. Melalui saya langsung juga tidak apa-apa, kita juga mendirikan posko untuk warga. Dan sebenarnya kami di sini itu membutuhkan bantuan obat-obatan, kemudian mantel hujan, sepatu, karet itu ya. Dan kemudian alat-alat penyelamat lah, kacamata global itu ya, agar tidak terkena debu. Kemudian kalau sembako sih sudah banyak sebenarnya, tapi itu juga sangat diperlukan ketika dalam keadaan normal. Ketika pengungsi sudah kembali lagi, mungkin sembako itu sangat diperlukan. Untuk keperluan sementara itu nanti bisa menghubungi nomor-nomor posko ya, atau nomor saya pribadi langsung di FB saya ini sudah saya sertakan. Kita akan bagikan kepada warga yang membutuhkan ya. Dan juga dokter ya, dokter keliling mungkin ya ke pengungsian. Itu pemerintah sudah menyediakan. Namun mungkin kurang ya, kurang maksimal. Jadi mungkin ada yang ingin membantu dari lembaga-lembaga sosial, organisasi. Dan juga ini yang paling penting ya, ternyata warga itu juga membutuhkan gas ya, gas untuk memasak ya. Sebagian warga yang jauh dari titik pusat bencana itu masih melakukan masak sendiri ya, dan juga mengadakan dapur umum. Nah, di sini juga kekurangan gas untuk kompor itu. Kemudian juga kalau ini relawan, sebenarnya relawan itu juga kekurangan bensin ya. Ketika mondar-mandir melakukan penjemputan dan lain-lain, itu juga membutuhkan bahan bakar juga. Namun kan itu tidak mungkin mengirim bahan bakar itu ya. Mungkin dari dana, mungkin ya, donasi dana yang kemudian kita salurkan kepada relawan yang kemudian kita jadikan bahan bakar ya. Ini keperluan warga sih sebenarnya. Kalau dari pemerintah sudah cukup ya. Sudah cukup, mulai dari fasilitas penanganannya mungkin sudah disediakan bahan bakarnya. Kalau warga sendiri kita kebingungan juga. Dan toko-toko juga tutup semuanya.
Jadi ini situasi sekarang, Lur. Mari kita bantu warga yang terdampak ini ya, untuk menyalurkan bantuan baik dana ataupun alat-alat keselamatan ya. Kacamata, ada jas hujan, karena di sini juga curah hujannya kalau sore itu sangat deras. Kemarin deras dan orang-orang pada bingung mengungsi. Dan ketika di jalan itu kita kesulitan mantel hujan dan juga kacamata global itu, karena hujannya bersamaan dengan debu ya, debu. Hujan air dan hujan debu. Jadi yang sangat urgen saat ini adalah alat-alat keselamatan untuk warga ya. Namun sebagian sudah banyak yang mengungsi. Bantuan donasi dana ya, mungkin disalurkan dengan bahan bakar nanti. Kemudian membelikan obat-obatan pada warga. Ini jalan nasional ya menuju Malang ini. Jadi yang mau ke Malang lewat Lumajang itu sudah nggak bisa, rusak total. Dan juga jembatan Perak itu sudah putus. Nah, debit airnya seperti ini, Lur. Ini lahar dingin dari Semeru meluap ke jalan raya di Kamar Kajang. Ini sudah dilakukan upaya untuk membuat tanggul. Jadi sudah dilakukan upaya untuk membuat tanggul sementara. Ini keadaan yang ingin mengetahui masyarakat di seluruh Indonesia, karena ini termasuk bencana nasional ya. Kemarin juga Bapak Presiden Jokowi juga sudah sampai di sini, di lapangan sini. Ini kemarin belum ada air ketika Pak Jokowi ketika Pak Jokowi datang ke Desa Sumberwulu ini. Genangan air belum ke sini ya. Tapi ini setelah Pak Jokowi sudah pulang dan keesokannya kita ini air melebar lagi ya. Ini kondisi terbaru di Dusun Kamar Kajang. Akeh sing kependem Mbak Dek kono Mbak. Sing dek kono yo. Oh, rumah-rumah separuh-separuh yo. Sing jalan ke sana wis tertutup mbek iki yo. Terus yang di masjid itu Pak De? Yang di masjid itu juga terdampak, terpendam. Oh. Jadi pemantauan itu dilakukan oleh banyak ya. Dari atas, dari udara juga dipantau. Dan sepertinya air semakin
membesar ini. Jadi kita harus hati-hati. Panas Pak airnya Pak. Di sumber yang pinggir ini agak dingin. Oh, airnya panas Pak ya. Panas nih. Wah ini parah sekali ya, ini jalan raya ini. Ini bisa ke arah timur. Dusun Sumberbulu bisa terancam ini. Airnya semakin membesar lur. Ini tadi kan kecil nih ya. Tapi sepertinya debit airnya menambah ini. Kita harus tetap waspada. Ini rumah-rumah warga ini. Semua terdampak ya, mulai dari penambang, petani, dan semua usaha-usaha mikro atau makro semua terdampak di sini. Jadi ini yang dan saya pertegas lagi, ini jalan raya Kamar Kajang ya, menuju arah ke Malang ini. Itu banyak TNI dan relawan yang sudah melakukan upaya untuk membuat tanggul agar air lahar dingin ini tidak melebar ke rumah warga ya, terutama di daerah timur, Dusun Sumberbulu. Kalau ini Dusun Kamar Kajang. Jadi untuk Dusun Kamar Kajang itu sudah terdampak parah. Akses jalan juga tidak bisa. Jadi ini kondisi Dusun Kamar Kajang. Dusun Kamar Kajang, dan ini tepatnya jalan raya. Jalan raya menuju Malang. Dan Dusun Kamar Kajang ini sudah akses jalannya sudah tidak bisa karena parah. Dan air ini mulai membesar. Nah ini ini sepanjang jalan-jalan raya di Kamar Kajang sampai masjid sampai lapangan Kamar Kajang itu sudah nggak bisa diakses karena terkena lahar dingin. Bagi siapapun yang ingin menyalurkan bantuan donasi ya, berupa dana atau bantuan alat kesehatan, kemudian makanan, bisa disalurkan langsung melalui posko-posko yang ada di Desa Sumberulu atau di Candipuro, karena pengungsi juga banyak yang di daerah Candipuro, atau melalui saya langsung ya.
karena kita juga membuat posko khusus untuk warga Sumberwuluh. Kita membuat posko, jadi bisa disalurkan langsung melalui kita di sini ya, agar bantuan itu tepat sasaran. Yang dibutuhkan warga saat ini yang paling urgent ya, yang paling penting itu adalah alat-alat kesehatan ya, alat-alat keselamatan, kacamata global, karena di sini hujannya hujan debu, hujan air dan hujan debu, dan sangat mengganggu mata. Kemudian mantel air hujan ya, mantel hujan itu kita membutuhkan banyak sekali, karena ketika hujan kita ketika di jalan raya itu sangat kesulitan, bingung ya, karena banyak anak-anak kecil. Namun sekarang ini upaya pengungsian juga dilakukan. Semua warga juga kebanyakan sudah mengungsi ya. Jadi yang diperlukan itu bagi laki-laki yang masih menjadi relawan di sini butuh mantel ya, butuh mantel, butuh sarung ya, selimut itu juga dibutuhkan. Selimut, sarung. Kalau baju layak pakai itu sudah overload. Semuanya sudah banyak yang bantu, terima kasih. Yang paling urgent di sini adalah bantuan alat kesehatan, obat-obatan, kemudian alat keselamatan ya, kacamata global, mungkin rompi ya, sepatu karet itu, kemudian sembako itu insya Allah akan sangat bermanfaat kepada kami, bagi warga ya. Terus gas dan kompor itu kita sangat membutuhkan di sini. Ini aktivitas Gunung Semeru juga selalu dipantau ya oleh TNI ya, baik dari darat maupun dari udara. Jadi Anda semuanya ini bisa menyalurkan bantuannya kepada kami melalui posko-posko yang sudah ada ya. Informasinya sudah banyak karena ini berita dan bencana nasional, atau melalui bantuannya disalurkan melalui saya langsung atas nama Athoillah ya. Alamat kami dan identitas kami sudah ada di Facebook ini ya. Jadi saya ini juga wakil dari masyarakat Sumberwuluh yang identitasnya juga jelas, kami di Sumberwuluh di sini ya. Jadi ayo kita saling membantu di sini. Saya juga mengkoordinir di posko kami untuk menyalurkan bantuan. Dan terima kasih, mulai kemarin bantuan sudah kami berikan kepada warga-warga ya. Baik berupa obat-obatan, alat kesehatan sudah sampai. Terima kasih kepada seluruh masyarakat di Indonesia yang telah peduli kepada kami, membantu kami di sini, baik dari segi makanan, dari alat-alat kesehatan, bahkan dokter juga dan tukang pijat, dan juga ada yang membantu rumput untuk hewan ya, makan hewan. Masya Allah, antusiasnya warga seluruh rakyat Indonesia antusias membantu kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kita juga kesulitan bahan bakar di sini. Bagi laki-laki yang menjadi relawan, kemudian masyarakat yang mengakses, menyusul keluarganya, mengirim makanan, laki-laki di sini, orang-orang yang menyusul pengungsi, kemudian menyusul makanan, menjemput makanan, kemudian mengantar, itu juga ternyata membutuhkan bahan bakar ya.
dan kita di sini kesulitan bahan bakar. Oleh karenanya, tidak mengapa jika Anda ingin membantu mendonasikan dana yang kemudian nanti kita salurkan untuk dibelikan bahan bakar ya, atau dibelikan obat-obatan, alat kesehatan juga. Dan bagi teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang ingin membantu kami melalui bantuan berupa makanan, alat kesehatan, silakan langsung salurkan aja di posko-posko. Dan kami siap menampung atau melalui saya langsung ya. Saya sudah sudah ada nomor WA di Facebook saya ini, coba dilihat nanti. Ini lahar dingin kondisi saat ini yang melebar di Dusun Kamar Kajang. Ini tepatnya di jalan raya ya. Di jalan raya. Jadi pusat bencana itu kan di sana ya, di arah di pertambangan sana itu 1 kilo ya dari pusat bencana. Tapi ternyata ini air melebar ke kampung Dusun Kamar Kajang. Dan ini tepatnya di jalan raya nasional menuju arah ke Malang ini. Kita live dulu ya, karena airnya ini sepertinya semakin besar dan semoga nanti dilakukan upaya yang sangat serius oleh TNI dan para relawan. Dan semoga airnya segera menurun ya, debit airnya menurun agar tidak mengancam keselamatan warga yang ada di timur ya, di Dusun Sumberwulu, Kerajaan, Tengah dan semuanya.